mengisi ini keluarga berencana di ini tuh kertas yang di belakangnya ya. Jadi ditanyakan kepada wanita pus gitu. Jadi kita tanya sama ibu-ibunya ya, nggak mungkin kan kita tanya sama bapak, Pak gimana KB-nya apa, pasti banyak yang nggak tahu tuh bapak-bapaknya. Nah jadi kita tuh harus tanya sama ibunya ya. Nah ini sudah berapa kali ibu melahirkan, jadi kalian tulis aja ya, misalkan 1 kali 2 kali. Tapi kalau misalkan dia itu udah 2 kali tapi anaknya kembar, itu tetap dihitung 2 kali tapi anaknya 3 gitu ya. Kalian ngerti kan? Jadi misalkan gimana ya, anaknya tuh dia kembar itu tetap dihitung 1 kelahiran gitu, enggak terus 3 kelahiran gitu, enggak. Jadi 2 kali melahirkan tapi 3 anak gitu loh maksudnya. Kalian tuh tinggal tulis aja. Nah ini kok ada apa sih, ada tulisan berapa jumlah anak lahir hidup. Jadi ini misalkan tuh hidup, dia itu udah melahirkan bayi tapi dia udah lahir ke dunia tapi itu meninggal, itu ditulis ya tetap ya. Nah jadi itu kita tinggal menulis berapa jumlah anak yang masih hidup sekarang gitu. Jadi nanti supaya tahu gitu yang meninggal berapa gitu ya. Nah ini, apakah ibu saat ini sedang hamil? Kalau iya ditulis iya ya, kalau tidak kalian tulis aja tidak. Terus kalian tulis alasannya, jika iya alasannya apa gitu, itu udah dijelasin ya. Nah terus nomor 4 ini, apakah saat ini ibu menggunakan alat atau obat KB? Nah kalian tinggal milih aja iya atau tidak gitu ya. Nah terus itu tuh ada kapan mulai menggunakan alat KB kontrasepsi yang dipakai saat ini ya, itu. Jadi kalian itu tinggal nulis aja, ditanya berapa tahun bu pakai KB gitu. Kalau dia tidak KB nih, kalian harus tanya juga ya, apa alasannya. Ini ada 13 alasan ya. Kalau dia tuh bilang aduh aku ini udah nggak men bu misalkan, itu kalian tulis aja yang nomor 13 nih, infertilitas atau menopause ya. Kalau ada yang bilang nggak ada alasannya nggak KB, itu bohong banget ya. Pasti ada satu alasan, entah apa itu. Kalian tuh harus tanya gitu, tapi jangan memaksa gitu ya. Pokoknya harus yang ramah gitu. Nah terus ini, kalau misalkan dia itu suntik, tinggal pilih aja yang mana. Ini tuh disilang ya, jangan salah nanti kalian contreng gitu. Ini tuh harus disilang. Nah terus sumber mendapatkan pelayanan atau alat atau cara KB ini biasanya kalau di desa ini pustu atau pusling di bidan desa ya, kayak di tempat aku itu pustu. Nah terus nomor 9 ini, pada saat pertama kami datang ke tempat pelayanan KB untuk mendapatkan alat atau obat kontrasepsi terakhir. Nah ini tuh kalian tinggal milih aja iya atau tidak, kalian silang. Nah terus ini nih, pembangunan keluarga, kalian juga silang ini ya. Kalian nomor 1 ini, apakah selama 6 bulan anggota keluarga ini menjalankan ibadah secara rutin? Mungkin semua itu rata-rata iya ya, kalian silang aja iya. Terus punya buku nikah enggak ya, kan ada, kalau orang zaman dulu itu jarang ya punya buku nikah atau akte, kalian tinggal silang aja. Terus nomor 3 ini, kalian jangan terlalu menanyakan ya, ini kan sensitif gitu, takut orangnya tersinggung. Kalian kan pasti tahu ya gimana sifatnya, jadi kalian tuh ya nyerempet gitu aja lah. Atau kalian kan bisa melihat dari lingkungannya gitu, itu ya, jangan langsung gitu, kasihan juga nanti takutnya marah atau tersinggung gitu. Nah terus nomor 4 ini, terdapat paling sedikit satu keluarga yang memiliki sumber penghasilan. Itu biasanya iya ya, tetap ada yang mencari uang, mencari nafkah. Terus nomor 5 ini, makan makanan pokok beragam sayur gitu iya. Nomor 6 ini, memiliki tabungan ya, semua pasti punya tabungan ya. Iya.
ya kalau mau ditanyain ya, tapi kita bisa lihat aja ya, kalau dia punya hewan ternak tuh nggak usah ditanya, kita tinggal tulis aja ya. Terus selama 1 bulan ada yang sakit enggak gitu, kita kan juga bisa ngelihat ya, nggak usah terlalu ditanyain gitu, kita bisa lihat karena itu kan RT kita, maksudnya dalam satu desa gitu. Kecuali kalau RT-nya tuh banyak banget sampai 20-30 RT, itu kalian harus tanya deh. Nah, kalau ini terus ini yang sakit tadi ya, terus terdapat paling sedikit anggota keluarga mengakses informasi lewat internet, ini pasti iya ya, hampir rata-rata punya handphone. Terus nomor 9 itu memiliki waktu untuk berinteraksi. Nah, jadi biasanya kalau malam itu pas nonton TV, jadi iya. Terus mengasuh anak dilakukan bersama suami istri, jadi iya ya, rata-rata ya suami bantu-bantu istri mandiin, apa nyuapin gitu ya. Terus nomor 11 ini keluarga pernah berekreasi. Nah, jadi kayak jalan-jalan gitu, jadi harus ya kita bisa melihat juga. Terus nomor 12 ini ikut serta dalam kegiatan gotong royong, ini pasti iya ya, rata-rata biasanya ada kayak bersih-bersih, apalagi kalau mau ada acara gitu. Nah, terus nomor 13 ini mempunyai balita yang ikut posyandu, kalau iya kalian silang aja. Nomor 14 ini yang ikut kegiatan BKB, kalau enggak kalian silang aja ya. Terus nomor 15 ini ikut kegiatan BKB yang remaja itu, kalau ada silang, kalau enggak ada enggak usah. Nomor 16 juga sama. Kalau nomor 17 ini misalkan punya BKB lansia, itu disilang. Nah, jadi nomor 18 ini kalau misalkan punya usaha peningkatan pendapatan keluarga kesejahteraan, ini kalian juga harus tanya ya, ini biasanya kita kan nggak tahu nih. Kalau PKH biasanya ada PNM, Mekar BUMN, itu kalian harus tanyain semua ya. Kalau yang ini itu benar-benar kita itu nggak terlalu tahu gitu, jadi kita harus tanya. Nah, terus selanjutnya ini nih, selanjutnya jenis atap rumah terluas. Jadi kalian pasti bisa lihat dong kalau lihat rumahnya itu, jadi nggak usah terlalu ditanya gitu ya, detail kalian kan bisa lihat gitu. Misalkan nih rumahnya itu di depan nih seng, di belakangnya tuh genteng, jadi yang paling banyak tuh yang mana, kalian itu harus dipilih lah tuh. Terus jenis dinding rumah kalian tinggal pilih itu ya, pokoknya yang misalkan banyak temboknya, kayunya tuh cuma dapur aja, itu tetap tembok ya, dipilih yang paling dominannya gitu. Jenis lantai rumah kalian tinggal silang aja. Terus kalian tanya sumber penerangan utama, biasanya tuh ada yang nggak sampai 900 watt gitu loh, ada yang 450 watt, kalian tuh harus tanya gitu yang kalian nggak tahu. Nah, kalau sumber air minum ini juga kalian tanya yang mana. Nah, terus ini nomor 24 ini dia tuh punya WC apa enggak, kalian tuh ya bisa lihat lah. Kalau misalkan nggak punya ya kalian silang aja gitu. Terus ini luas rumah ini tuh biasanya kalian itu tanya ya, kita kan biasanya nggak ngerti nih perempuan berapa ukurannya, jadi kalian tanya. Nah, misalkan nih ukurannya 6x5, panjangnya 6, lebarnya 5, kalian kaliin aja 6x5 berarti 30 ya, 30 meter persegi gitu. Terus orang yang tinggal dan menetap itu berapa orang, terus bahan bakarnya apa, bangunannya itu misalkan dia menumpang tempat orang tua gitu ya, itu juga. Terus apa rumah sendiri, bebas sewa gitu, itu tuh
kalian emang benar-benar tanya, tapi tuh nggak usah terlalu takut tersinggung gitu ya. Itu. Nah, terus ini ada keluarga memperoleh atau informasi program kependudukan tuh biasanya dari media apa ya, biasanya dari handphone gitu ya, upload dari TV. Nah itu kalian silang aja. Nomor 31 ini sama aja ya, kalian silang aja, pilih yang mana. Kalau nomor 32 ini kebanyakan dari bidan, perawat gitu ya, kecuali kalau dari petugas KB ini dari petugas langsung, memang kadernya gitu ya, dikasih tahu. Nah terus jangan lupa nih, kalian harus minta tanda tangannya dulu nih di sini. Terus kalian juga tanda tangan. Nah jadi itu gampang banget ya, kalian bisa tanyain di kolom komentar kalau belum mengerti gimana caranya gitu ya. Ini kita sama-sama belajar gitu ya, sama-sama memberi informasi. Mudah-mudahan itu bermanfaat, mudah-mudahan kalian itu ngerti ya. Ini kan lagi memang musim pendataan itu ya, pasangan usia subur gitu. Oke, terima kasih.